Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa Sanjay TV, TV-nya orang Bukit Tinggi. Hari ini kita akan berbincang-bincang dengan pengacara serta konsultan hukum di Kota Bukit Tinggi, yakni Udarian kalau saya panggil ini. Siap, Bang. Bisa diceritakan, ini kan ada menarik nih temanya, yakni bantuan hukum untuk masyarakat miskin. Siap. Bisa dijelaskan tentang hal tersebut? Iya, Bang, izin menjelaskan. Pertama-tama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita bisa berjumpa dengan Abang dan seluruh kru Sanjay TV. Terima kasih ya kepada yang telah mengundang, dan juga kami langsung menjawabnya. Bantuan hukum untuk masyarakat miskin ini, kami di Bukit Tinggi telah lama ingin menginisiatori. Kalau dalam Steuvenbouw teorinya, dari hukum tertinggi ke hukum terendah, di Bukit Tinggi ini belum ada peraturan daerah bantuan hukum. Dan alhamdulillah di tempat yang mulia ini, di kantor DPRD Kota Bukit Tinggi, mudah-mudahan juga menjadi saksi. Kita ingin di Bukit Tinggi hadir peraturan daerah bantuan hukum, sehingga bantuan hukum untuk masyarakat kecil, bahkan untuk siapapun, itu tuh mudah diakses dan tidak menjadi barang mewah. Betul sekali. Dan cara mengaksesnya itu, kami meskipun aturan hukumnya belum ada, kami tidak tinggal diam. Kami tetap mengusahakan lewat lembaga bantuan hukum Bukit Tinggi, yang mana kantornya di dekat rumah Bundokandong, Ketua Bundokandong Bun Upi, di Simpang Tembok, dan juga di Simpang Taro. Di itu kami akan mengupayakan dengan tidak berbelit-belit administrasi, karena sistem kami di kantor itu adalah kantor subsidi silang. Jadi dengan adanya klien yang profit, itu akan mensubsidi masyarakat-masyarakat yang membutuhkan. Dan ini sudah kami laksanakan juga, baik itu untuk Bukit Tinggi dan Agam. Udah ada masyarakat yang mendapatkan bantuan, dan paling kalau itu wilayah yang jauh, paling itu biasanya akan dibantu transport oleh masyarakat dengan biaya jasa pengacara yang kami nolkan bagi masyarakat bagian bantuan hukum yang non-profit tersebut, Bang. Inisiasi ini kapan dimulai? Kami memulainya sejak 2 tahun yang lalu. Cukup lama. Sudah mulai merintis 2 tahun yang lalu. Dibantu juga dengan rekan-rekan beberapa media di Bukit Tinggi, dan itu untuk mengenalkan kepada masyarakat bahwa hukum tidak menjadi barang mewah di Bukit Tinggi, sesuai dengan undang-undang dasar kita juga, bahwa kedudukan orang yang sama di depan hukum itu juga hadir di Bukit Tinggi. Dan kita ingin mempermudah layanan hukum, karena hukum sendiri termasuk salah satu hak asasi manusia yang harus kita bantu untuk mendapatkannya, Bang. Itu bagaimana cara masyarakat bisa mengakses hal ini? Kami kebetulan juga hadir dari versi digital, bisa diakses di pengacarabukittinggi.com, dan juga langsung menghubungi WA saya juga tidak masalah. Dan karena perdanya belum ada, paling kami akan menilai masyarakat tersebut sesuai dengan hati nurani kami. Tidak akan mempersulit masyarakat yang akan mengadu. Cukup mungkin disediakan kronologis kasus, saksi-saksi, serta bukti-bukti yang diperlukan oleh lembaga bantuan hukum Bukit Tinggi. Salah satu contoh pernah masyarakat mengadu kepada Bapak gimana? Contohnya adalah kasus 13 tusukan di Jorong Batangbo Agam. Itu masyarakat mengadu kepada kami ada kasus penusukan, dan kami membantu untuk menangani sehingga beberapa saksi bisa didapatkan, Jorong bisa mau menjadi saksi, bahkan ketua pemuda, dan juga ada juga peran-peran media yang membantu di sini, sehingga kasus bisa diketahui masyarakat, polisi pun mudah bekerja, sehingga kooperatif dan kolaboratif kita dengan masyarakat, polisi, sehingga pengacara pun kuat bersama masyarakat, polisi kuat bersama masyarakat, benar-benar diwujudkan di Bukit Tinggi gitu. Keren sekali ini ya. Ini kan sudah 2 tahun. Respon masyarakat sendiri seperti apa? Kami melihat respon masyarakat, mungkin terima kasih juga kepada Sanjay TV, mungkin bisa menambah ruang pemahaman masyarakat terkait hukum yang sudah milik semua, justice for all gitu kan, bukan lagi hukum ini milik masyarakat tertentu. Jadi dengan tinggal mengklik
pengacara-bukittinggi.com atau nomor telepon kami. Insya Allah apapun permasalahan hukum masyarakat, baik itu konsultasi hukum ataupun penanganan secara litigasi, non litigasi, mediasi, bahkan konsultasi, insya Allah akan kami bantu kapan masyarakat membutuhkan. Tadi saya mendengar baru ada beberapa daerah, contohnya Bukit Tinggi dan Agam yang telah melaporkan. Untuk daerah lain bagaimana? Apakah bisa untuk sementara Bang, karena di sini pelayanan hukumnya non profit dan kami fokus di Bukit Tinggi dan Agam, agar kami berharap dengan fokus ke wilayah Bukit Tinggi Agam ini pembaharuan hukum atau gebrakan-gebrakan hukum ini lebih cepat dilakukan karena kita fokus gitu Bang. Tapi kalau kita melebar dan tidak fokus, takutnya ndak bisa sadonya kok dikakuk saure-ureknya kan. Betul. Jadi kita harus fokus dengan penyederhanaan wilayah. Diharapkan bantuan hukum masyarakat ini benar-benar menyentuh kedua kabupaten dan kota ini. Semoga ya apa yang direncanakan ini terrealisasi dengan baik dan ini memang sangat membantu masyarakat ya. Apalagi masyarakat mereka menilai bahwa ketika terjerat hukum, ketika butuh bantuan, berpikir bahwa butuh biaya sekian dan sebagainya ya. Apalagi masyarakat kita yang tersandung kasus-kasus yang cukup kemudian seperti apa ini ke depannya? Sekarang sudah ada website yang bisa dikunjungi. Seperti apa nanti? Paling kami selain menunggu ada pemimpin Bukit Tinggi yang peduli terhadap hukum di masyarakat. Bahkan PBB sendiri meskipun masa pandemi diharapkan tetap adanya kepedulian negara, pemerintah daerah terhadap hukum. Tidak boleh mengabaikan hukum. Ditunjukkan dengan kita di sini pun kita melihat di RPJMD Bukit Tinggi 2021-2026 itu anggaran sosialisasi itu tidak ada. Kami mungkin akan terus bersosialisasi lewat website, lewat argumen, lewat pencerahan di masyarakat, bahkan mungkin akan membantu juga, akan mendorong pemerintahan siapapun yang akan memimpin nanti untuk menggolkan rancangan perda bantuan hukum di Bukit Tinggi. Tujuannya agar anggaran, gagasan ataupun rencana tupoksi untuk bantuan hukum di masyarakat Bukit Tinggi ini terbebas dari korupsi, bahkan mudah diakses masyarakat dan jaleh putih aja hitamnya Bang, karena ada legalitasnya gitu Bang. Betul sekali. Ini niatnya sangat bagus sekali ya. Semoga niat bagus terrealisasi dengan baik. Menanyakan sedikit, selain bantuan hukum nih kepada masyarakat miskin, aktivitas dari Bang Rian ini calon kandidat dokter sendiri apa nih? Ya karena kita lagi pendidikan juga Bang, paling kegiatan saya kuliah, bekerja dan paling mengamati persoalan hukum di masyarakat, dengan memberikan solusi-solusi yang sesuai hukum, yang santun, yang sesuai dengan adat Basandi syarat Basandi Kitabullah, dan tetap mengutamakan rasul parisu gitu. Jadi kegiatan saya selain itu adalah mungkin kegiatan di bidang jurnalistik juga. Kebetulan saya sebagai ketua Forum Pers Independen Indonesia dan juga ketua Perkumpulan Pengacara dan Konsultan Hukum Indonesia Kota Bukit Tinggi. Kami ingin membantu juga jurnalistik yang insya Allah bisa berkualitas ke depan. Begitu juga dengan sumber daya manusia hukum yang berkualitas di Bukit Tinggi. Meskipun ada beberapa organisasi lain di Bukit Tinggi, kami juga ingin menjadi solusi menciptakan kader-kader orang-orang Minang yang juga bisa menjadi atau bisa seperti pengacara-pengacara dari daerah lain, sehingga ada kepedulian hukum juga jadi untuk pengacara di 4.0 ini, pengacara era milenial, kami berharap pengacara itu adalah pengacara yang berjiwa sosial, yang juga memahami
amanat penderitaan masyarakat gitu. Gitu. Wow, ini sangat kita apresiasi ya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi bermanfaat dan bisa menjadi acuan oleh masyarakat Kota Bukit Tinggi. Tidak sulit lagi bagi masyarakat yang terjerat hukum, tidak memiliki biaya dan sebagainya, cukup mengunjungi website atau melaporkan kepada yang bersangkutan pada hari ini. Dan mungkin itu saja pemirsa bincang-bincang kita pada hari ini. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih kepada sponsor yang telah menghadirkan seperti Sabuko, kemudian ada Karipi, PPY, kemudian ada Cangkar. Mungkin itu saja, saya Kim mewakili kerabat kerja pamit undur diri, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.